Media Australia soroti Ula Romeni dan Daan Rots yang berpeluang masuk ke skuad timnas Indonesia. Peluang Daan Rots dan Ula Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Australia. Laporan terkait menekankan bahwa kedua pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi timnas Australia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menerapkan naturalisasi terhadap Daan Rots dan Ula Romeni. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan Daan Rots dan Romeni bisa menjadi kenyataan saat timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Media Australia, Sydney Morning Sport pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Daan Rots dan Romeni berpotensi mengenakan seragam timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi tim Australia, begitu tulis laporan Morning Sport. Nama Kian Fitz-Jim mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi, yakni Kian Fitz-Jim asal klub Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Kian Fitz yang masih berusia 21 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Kian Fitz punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Kian Fitz-Jim, gelandang rasa striker berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Kian Fitz-Jim merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Amsterdam pada tanggal 5 Juli 2003 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Kian Fitz memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Kian Fitz-Jim adalah pemain gelandang serang rasa striker berdarah Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan Ajax Amsterdam, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 162 penampilan dan mampu mencetak 9 gol serta 20 assist. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Kian Fitz-Jim layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan cari penyerang ganas keturunan untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Jika hal itu terwujud, akankah sang bomber incaran Shin Tae-yong tersebut bisa jadi top skor timnas Indonesia sepanjang masa? Media lokal, Indonesia Abroad, pernah menyebut bahwa Shin Tae-yong melalui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah mencari penyerang keturunan yang bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia pun mendorong proses naturalisasi itu segera dilakukan sebelum September 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di timnas Indonesia, tulis Indonesia Abroad. Erick Thohir mengatakan akan mengupayakan mendatangkan pemain depan. Pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3. Karena itu, proses naturalisasi harus dilakukan dari sekarang, imbuhnya lagi. Masih dari Instagram Indonesia Abroad, ada 4 penyerang top yang bisa dinaturalisasi PSSI, yakni Ula Romeni, Kenzo Goudmin, Daan Rots dan Shiloh Tezan. Lantas, akankah keempat bomber incaran Shin Tae-yong di atas bisa jadi top skor timnas Indonesia sepanjang masa jika sudah dinaturalisasi? Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat Mees Hilgers dan Daan Rots segera memperkuat timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi tim kuat di Asia. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Daan Rots dan Mees Hilgers terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3.
Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Arya Sinulinga, akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Daan Rots dan Mees Hilgers. Presiden Thohir, Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk bersaing dengan Australia, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Mees Hilgers dan Daan Rots hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Pemain Excelsior Rotterdam menunggu panggilan dari PSSI untuk membela timnas Indonesia. Nama Kenzo Goudmin belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia Abroad. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung momennya pas, pemanggilan dari timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Ia baru bersedia membela timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini. Tapi, Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang, saya akan siap bermain untuk Indonesia, namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname, lanjut kutipan tersebut. Meski proses naturalisasinya masih hanya rumor semata, namun pemain 22 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya penyerang 22 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan grade A. Kita tahu Indonesia dan Australia akan kembali saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia round 3, tulis Morning Sport. Mereka tidak ada hentinya menambah pemain keturunan top Eropa. Terbaru kita dengar bahwa ada pemain FC Twente berposisi penyerang akan segera dinaturalisasi, tambahnya. Rumor itu pun terus datang terdengar sampai sini, Australia. Ini tentu menjadi perhatian khusus untuk timnas Australia, karena Indonesia benar-benar serius menatap Piala Dunia 2026, lanjutnya. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Australia akan kesulitan melawan Indonesia, tegas Morning Sport. Perburuan terhadap pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir belum bisa mengungkap nama-namanya. Sebab, ia baru berencana melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain diaspora itu. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference pada minggu-minggu ini, ujar Erick Thohir kepada awak media. Nanti namanya belakangan, kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan deal, nantikan kejutan besar, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia di kualifikasi Pildun round 3. Kami mempunyai standar yang tinggi. Kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, ini sudah round 3 selangkah lagi masuk Piala Dunia, tutur Erick Thohir. Sekarang, saya meminta pelatih, Shin Tae-yong, untuk terus mencari pemain naturalisasi grade A, ucap Erick Thohir. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ula Romeni, yakni Daan Rots. Ula Romeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI. Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia.
Akan tetapi, pemain FC Utrecht tersebut belum memberikan jawaban apakah bersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Ulah Romeni masih belum jelas, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi, ia adalah Daan Rots. Daan Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger, ia pun punya catatan lebih ganas ketimbang Romeni. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 assist. Sedangkan Ulah Romeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardy Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong. Sebuah tekad diungkapkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, demi mendapatkan sosok kiper baru bagi tim yang dilatihnya. Sebab perpindahan Federasi Marten Paes dari Belanda ke Indonesia belum menemui titik terang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku siap belusukan demi mencari penjaga gawang diaspora bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong mengaku bahwa kesulitan yang dihadapinya saat ini adalah mencari sosok penyerang dan penjaga gawang bagi timnas Indonesia. Ia mengaku sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk bisa mendapatkan sosok yang dicarinya tersebut. Jika ada, saya akan terbang ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain berdarah Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam sebuah sesi wawancara. Saya tetap butuh penjaga gawang dan penyerang untuk melengkapi posisi yang lebih baik, sambungnya. Karena kita tahu Marten Paes belum selesai proses perpindahan federasi, jadi jika ada ya kita harus ambil, tegasnya. Media Malaysia sebut calon pemain timnas Indonesia Devine Rens jadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab, pemain berdarah Belanda itu memiliki nilai pasar mencapai 173,82 miliar. Walau masih rumor semata, media Malaysia Football sudah menyoroti pemain Ajax Amsterdam tersebut. Menurut akun Instagram tersebut, sang pemain akan menjadi pesepak bola termahal di Asia Tenggara. Calon pemain Indonesia, posisi RB bermain di Ajax Amsterdam, market value 173,82 miliar, tulis unggahan akun tersebut. Dia akan menjadi yang termahal di kawasan Asia Tenggara jika sang pemain memperkuat Indonesia, tambahnya. Berkaca dari Transfermarkt, Devine memang memiliki nilai pasar 173,82 miliar. Itu artinya, dia tidak hanya akan jadi pemain termahal di Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara. Devine Rens yang bermain sebagai bek kanan saat ini membela Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eredivisie. Tentu saja, kehadiran Devine akan menambah kekuatan timnas Indonesia terutama di lini belakang. Pemain dengan tipe sepertinya akan sangat berguna untuk menjaga keseimbangan di lini belakang. Media Jepang, Football Tribe Japan, takjub dengan penampilan pemain timnas Indonesia, Justin Hubner. Bahkan, Football Tribe Japan menyebut bahwa bek 20 tahun itu jadi momok bagi timnas Jepang saat menghadapi timnas Indonesia. Justin Hubner jadi momok menakutkan, seorang bintang masa depan yang memberikan segalanya untuk timnya, tulis media tersebut. Khusus bagi Justin Hubner, pemain kelahiran 2004 itu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Indonesia. Hal itu membuat Football Tribe Japan takjub dengan wonderkid milik Wolves, klub divisi utama Liga Inggris tersebut. Dalam artikelnya, Football Tribe Japan mengklaim Justin Hubner telah membuat kemajuan pesat untuk timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Bahkan, mereka menyebut pemain berdarah Belanda Indonesia itu sebagai momok bagi Jepang karena penampilannya yang apik. Pemain ini telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari tim kelompok umur hingga timnas senior, tulis Football Tribe Japan. Di Piala Asia 2023, bintang 20 tahun itu juga bermain sangat solid sehingga menyulitkan Jepang menembus pertahanan Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Heriberto Tavares tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia.
Banyak rumor jika bergabungnya penyerang 27 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Australia akan kembali bertemu Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3, pastinya ini akan sangat seru, tulis media tersebut. Terlebih Indonesia akan terus menambah pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa, tambahnya. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Australia, ini cukup menjadi ancaman tim nasional Australia, ujar Morning Sport. Terbaru ada nama Heriberto Tavares, salah satu pemain yang bermain di Liga Top Eropa, lanjut Morning Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Australia akan kesulitan melawan Indonesia, tegasnya. Berikut profil Devine Rens, bek keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata Dive dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam. Ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devine Rens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Sosok penting dalam proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia, Hamdan Hamedan membocorkan akan ada satu keturunan yang akan datang ke Jakarta. Hamdan Hamedan yang menjabat tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, membagikan informasi tersebut melalui akun Twitter miliknya. Sebagai informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa akan ada 2 pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Akan tetapi, dia belum bisa menyebutkan pemain yang dimaksud. Kalau datanya masuk ia ada 2, tapi sepertinya 1 dulu yang datang, namun KT lihat saja perkembangannya, ujar Erick Thohir kepada awak media. Pernyataan Erick Thohir tersebut diperkuat lewat tangkapan layar percakapan Hamdan Hamedan dengan salah satu pemain keturunan. Terima kasih Pak Hamdan, orang yang saya percayai, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami masyarakat Indonesia, tulisnya dikutip dari Instagram story-nya. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, angkat bicara soal 3 calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kabar naturalisasi ketiga pemain ini berhembus dari manajer timnas Indonesia Junior, Ahmed Zaki Iskandar. Pasalnya, ketiga pemain keturunan itu posisinya dibutuhkan pada skuad Garuda Nusantara. Mengingat, Hinoke, Gepens, dan Mark sebelumnya telah dipantau bakatnya. Di mana ketiganya menjadi bagian dari timnas Indonesia U19 yang mentas di Toulon Cup pada awal Juni 2024. Ya, kebetulan waktu itu saya dilaporkan oleh Pak Zaki Iskandar yang menemani para atlet muda kita di Como itu untuk mengikuti kejuaraan yang di Paris, kata Dito kepada wartawan. Untuk lebih lanjutnya, pria berusia 33 tahun itu masih akan mendalami lebih dulu dokumen ketiga pemain keturunan tersebut.
Sebab, ia ingin melihat apakah ada kemungkinan di antara ketiga pemain itu bisa memilih kewarganegaraan tanpa harus menjalani naturalisasi. Nah, ini ada potensi 2 atau 3 pemain waktu itu dilaporkan yang diaspora. Jadi ini nanti akan kami lihat kalau sudah ada resmi pengajuannya dari segi usia dan juga dari segi persyaratan yang harus ditempuh. Apakah naturalisasi atau ternyata di usianya mereka ini masih bisa memilih warga negara, urai Dito. PSSI akhirnya memberikan komentar terkait keinginan Heriberto Tavares untuk membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Heriberto Tavares dengan terang-terangan mengungkapkan kesiapannya berseragam timnas Indonesia. Pesepak bola berusia 26 tahun itu mengaku memiliki darah Indonesia. Heriberto Tavares menjelaskan bahwa ia adalah keturunan Indonesia melalui sang nenek. Tepatnya, nenek Heriberto Tavares merupakan kelahiran Maluku. Nenek saya yang selalu mendukung karir sepak bola saya lahir di Maluku, kata Heriberto Tavares, dilansir dari wawancara dengan Marco. Ibu nenek saya berasal dari Halmahera dan ayahnya tak lain adalah mantan pemain sepak bola profesional di Portugal, ujarnya. Lebih lanjut, Heriberto Tavares berharap keinginannya tersebut bisa mendapatkan perhatian dari Federasi Sepak Bola Indonesia yakni PSSI. Jika benar-benar bisa membela timnas Indonesia, Heriberto Tavares berniat membagi semua ilmu yang dimilikinya dan menjadi legenda di Indonesia. Membela Indonesia, negara dengan 275 juta orang, saya akan dikenang di Indonesia, ucap Tavares. Tetapi saya tak tahu langkah selanjutnya, saya menunggu bagaimana ini terjadi. Saya tidak tahu bila keinginan saya sudah didengar oleh Federasi, PSSI. Saya telah berkarier di Portugal, saya sudah berkarier cukup lama dan ingin membawa pengalaman itu ke Asia, tuturnya. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ingin Heriberto Tavares membuktikan kesungguhannya dengan menghubungi langsung pihaknya dan bukan sekedar berkoar di media sosial. Apa yang dikatakan oleh Erick Thohir juga berlaku bagi pesepak bola keturunan Indonesia lainnya yang berniat membela tanah air. Harapan kami Heriberto Tavares ke PSSI bukan ke medsos, kata Erick Thohir kepada awak media. Dan kita bingung, apa dia disuruh ke media sosial sama agensinya ke medsos dan itu sulit kita lihat. Kita punya data pemain keturunan dan harapan kami mereka ke PSSI. Kami membuka diri ketika ada pemain keturunan yang punya skill bagus untuk masuk ke timnas, ujarnya. Kebetulan PSSI dikabarkan sedang mengebut program naturalisasi tambahan untuk persiapan di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku terus mencari nama calon pemain yang diharapkan bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyodorkan daftar pemain naturalisasi atau keturunan untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mendorong Shin Tae-yong agar segera menyerahkan daftar rekomendasi pemain keturunan. Kabar baiknya, Shin Tae-yong kini sudah memberikan daftar rekomendasi pemain keturunan tersebut kepada PSSI. Untuk striker sendiri saya hari ini sudah mengajukan rekomendasi pemain keturunan kepada Pak Ketum hari ini, jadi Pak Ketum pun sudah bicara akan bantu agar prosesnya semakin cepat, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Korea Selatan. Pemain tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertajam lini serang timnas saat tampil di round 3, tambahnya. Saya tentu tidak bisa menyebut nama tersebut secara rinci, ia bermain di Liga Belanda, Grade A, tegas Coach Shin. Timnas Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, tentu amunisi tambahan berupa pemain keturunan akan sangat membantu. Terlebih Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad Garuda masuk ke grup neraka yang tentu membutuhkan talenta-talenta pemain keturunan yang bermain di Eropa. Media Jepang, Football Tribe Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Bahkan Football Tribe Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan guncangkan Piala Dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi.
Dalam artikel itu, Erick Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erick Thohir. Football Tribe Japan juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erick berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut. Timnas Indonesia terus memberikan kabar yang mengejutkan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Salah satunya adalah Ula Romeni, pemain yang kini merumput di Eredivisie bersama FC Utrecht dilaporkan sedang didekati PSSI untuk proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Ula, Daan Rots, yang sedang berkarier di Belanda bersama FC Twente juga mengungkapkan keinginannya membela timnas Indonesia. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah merespon keinginan pemain berusia 22 tahun tersebut. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat media Australia tersebut bak kebakaran jenggot. Australia dan Indonesia akan kembali bertemu di kualifikasi Piala Dunia round 3, tulis judul artikel tersebut. Indonesia sekarang menjadi rival baru untuk Australia, kita tahu Indonesia sedang mengalami peningkatan yang sangat cepat, tambah Sydney Morning Sport. Para pemain sekarang banyak yang bermain di Eropa, itu pun akan terus bertambah dengan gebrakan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, kedua tim menepati grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong menilai pemain keturunan Indonesia, Samuel Daniel Rots memiliki kualitas di atas rata-rata. Alasan tersebut dijadikan pelatih asal Korea Selatan untuk meminta PSSI segera memproses Daniel Rots menjadi warga negara Indonesia, WNI, agar bisa membela timnas Indonesia. Dia, Shin Tae-yong, kan selalu mencari pemain kualitas di atas rata-rata pemain lokal, ucap Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, seperti yang dilaporkan Instagram Indonesia Abroad. Kami sudah sepakat dengan pola pikir itu, ujar Hassani menambahkan. Shin Tae-yong sempat mendapatkan beberapa nama pemain keturunan Indonesia. Namun, dia menolak disodorkan pemain yang kualitasnya di Indonesia banyak, sambungnya. Daniel Rots pasti akan menanggapi positif undangan PSSI untuk menjadi WNI. Soal berkas dan dokumen Daniel Rots untuk mengubah status kewarganegaraan, PSSI menyebut sudah berkasnya bisa dilengkapi. Setelah mencoba menghubungi Daniel Rots, kami mendapatkan respon positif, lanjut Hassani Abdul Ghani. Saya bilang, kalau oke tolong kirim dokumen-dokumen dan surat pernyataan, selain dokumen Daniel ingin minta izin ke orang tuanya. Saat ini, Daniel Rots tengah membela klub divisi teratas Liga Belanda, FC Twente. Berposisi sebagai penyerang, Daniel Rots akan menjadi striker utama di timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda 22 tahun lalu itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Palembang. Penggawa timnas Indonesia diminta tak minder harus berhadapan dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan oleh media Korea Selatan, Net Sport. Indonesia akan berhadapan dengan lawan sulit di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berjumpa Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang tampil di putaran final Piala Dunia 2022 lalu. Selain itu, ada Bahrain dan Cina yang secara ranking FIFA ada di atas Indonesia.
Jangan berpikir bahwa lawan tim-tim elit di Asia ini sudah menjadi hal yang menakutkan, dengan hasil nyata masuk di babak ketiga, kalian sudah selevel dengan mereka, kata Netsport. Kalau kalian takut mendengar dan melihat nama-nama besar, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, artinya kalian sudah kalah sebelum bertarung, sambung media tersebut. Menurut Netsport, penggawa Indonesia harus fokus untuk menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan hijau. Kalian harus berjuang mati-matian dalam semua pertandingan, kalian menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya, jadi tunjukkan kepada semuanya, tuturnya. Menurut media Korea Selatan tersebut, para penggawa Indonesia harus berusaha merebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Caranya, mereka harus lolos dengan status juara atau runner-up grup. Mereka akan bermain sungguh-sungguh, tidak ada lagi leha-leha atau santai karena setiap pertandingan adalah pertandingan final, tegasnya. Netsport juga berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Korea Selatan. Saya berharap Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Korea Selatan di periode kali ini, tutupnya. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Shiloh Tae-zhan tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Bahrain. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 21 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Bahrain. Mirage Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan mendatangkan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Mirage Sport. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Bahrain, ini cukup menjadi ancaman tim nasional Bahrain, tambahnya. Terbaru ada nama Shiloh Tae-zhan, salah satu pemain yang bermain di Liga Utama Belanda, lanjut Mirage Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Bahrain akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong, ST. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya Senin, 1 Juli 2024, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Di ulasannya Esports News merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Dikutip dari sejumlah sumber, Samuel Daniel Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakek dari Rots diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya, ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI. Timnas Indonesia tampaknya tidak akan habis memiliki sejumlah pemain keturunan yang masih berusia muda potensial. Salah satu nama yang kembali muncul bisa memperkuat timnas Indonesia adalah Mike Clean. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, Mike Clean memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Diketahui bahwa nenek dari ibunya ternyata lahir di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Dilansir dari laman Transfermarkt.co.id, Mike merupakan pemain muda kelahiran Breda pada 9 Februari 2005. Sehingga saat ini berusia 19 tahun, di mana diketahui bahwa posisi utamanya sebagai gelandang tengah. Selain berposisi sebagai seorang gelandang tengah, ternyata Mike Clean juga bisa bermain sebagai bek kiri. Mike untuk saat ini, masih memperkuat Feyenoord U21 yang kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2024.
Setelah habis kontraknya dengan Feyenoord U21, Mike kemudian akan bergabung dengan Sparta Rotterdam. Bersama dengan Feyenoord U21, ia tercatat sudah melakukan sebanyak 18 penampilan di semua kompetisi. Dari 18 penampilannya di semua kompetisi tersebut, Mike Klein telah mencatatkan sebanyak 1.275 menit bermain. Yusa Nugraha juga sedang berupaya memastikan sang pemain bersedia bela timnas Indonesia atau tidak. Sang pemain sudah saya hubungi, Mike sangat bagus, Indonesia akan semakin kuat, semoga ada balasan positif darinya, ucap Yusa di komentar Football Indonesia.